Lambat kemarin saya tiap hari yaitu warung kopi. Setelah saya melakukan kerja di warung kopi itu 3 bulan atau sudah lebih 2 tahun saya warung kopi karena tidak bisa beli sepeda motor dan nggak bisa ngikutin anak sekolah. Akhirnya saya sama Pak Idris. Pak, saya carikan usaha Pak gitu. Terus saya dihubungi sama Pak Idris sama Pak Yasin 3 minggu ya. Saya diajak gabung di TPS ini. Saya nggak mau, soalnya saya nggak punya uang, nggak punya modal. Jangankan modal 600 buat makan aja nggak tercapai. Akhirnya saya nggak mau gabung. 2 minggu yang lalu diambil sama Pak Ibu sama Pak Yasin, dikasih produk dan dikasih produk saya nggak bisa bayar. Saya digabungkan sama Pak Idris sama Pak Yasin, dia yang menggabungkan saya. Akhirnya 3 bulan nggak dapat orang. Iya, yang saya ajari itu sendiri. Karena betul apa? Saya bisa bilang apa? Saya kan baru. Jadi belum ada hasilnya, itu belum ada kenyataannya. Akhirnya 4 bulan di Pancel sama 3 sama bersih. Akhirnya saya merasakan hasilnya sendiri di bersih kembang. Pendapat saya yaitu kondisinya diberikan sepeda motor bisa dapat 2. Terus akhirnya saya ada orang lumayan gampang lah, soalnya udah ada buktinya. Apa cerita saya itu tak kelihatan menurut saya. Akhirnya dia gabung dapat prioritas orang sawu yang kemudian itu selanjutnya dapat lagi prioritas orang ya itu gabung insya Allah mudah-mudahan nanti bisa gabung prioritas ibu istrinya Pak Sugi Polsek Tuli. Keren, jas mantap. Yang asal pertama luar biasa, ini orang luar biasa, semangatnya luar biasa. Karena Bapak Ibu di sini enaknya kerja di PTBS, bener nggak Bapak Ibu? Kerjanya dibantu, dimentoring, diajarin, siapapun pasti bisa sukses. Siapapun itu asalkan ada kemauan, betul kan? Betul. Sekarang Bapak Ibu mau usaha apa? Setahun ke depan bisa nggak dapat uang 1 miliar? Coba modalnya berapa, cara kerjanya gimana? Di sini Bapak Ibu pasti bisa sukses asalkan manut mentornya ya. Betul. Nanti akan disering. Kenapa? Ada cara kerjanya, ada pola kerja. Bapak Ibu akan diajari caranya. Cepat setahun dapat berapa tadi? 1,1 miliar. Minimal 1 miliar kita sudah selesaikan impian kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ini adalah peluang yang luar biasa. Betul kan untuk Bapak Ibu? Dan yang luar biasa Bapak Ibu di bisnis ini bukan sekedar jual beli produk, tapi apa? Di sini ini apa? Ada nilai apa ya? Ada nilai ibadahnya kalau menurut saya. Karena apa Bapak Ibu? Maka niatin bisnis ini bisnis yang luar biasa. Ibadah kenapa? Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi wasilah orang lewat informasi yang Bapak Ibu jelaskan, orang itu yang tadinya hutangnya banyak sekarang lunas hutang, kira-kira jadi ilmu yang bermanfaat nggak Bapak Ibu? Manfaat. Ketika mereka sebelumnya nggak punya motor, nggak punya mobil, sekarang punya kendaraan, punya mobil, punya rumah.
bonusnya tiap bulan, tiap minggu, tiap hari mengalir, akhirnya orangnya bisa hidup sejahtera. Bapak Ibu jadi orang yang ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu. Jadi maka ini adalah kehidupan ilmu yang luar biasa. Ya, tugas kita adalah sampaikan saja. Sampaikan saja, Allah yang menggerakkan, betul nggak? Hanya Allah, Bapak Ibu, digerakkan ke sini bukan yang gerakan kita, tapi Allah. Tapi yang mengajarkan, Bapak Ibu, udah dikasih presentasi, yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri, yang mengambil keputusan adalah Bapak Ibu sendiri. Sudah dijelaskan suatu peluang usaha dengan modal yang murah, nggak ada risiko. Di balik peluang itu adalah suatu penghasilan miliaran rupiah. Tergantung Bapak Ibu mau ngambil atau enggak. Begitu kan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mau ngambil, berarti Bapak Ibu selangkah lagi untuk merubah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini pasti akan sukses. Kenapa saya bilang pasti? Ikutin aja mentor suksesnya. Bapak Ibu akan diajari nanti. Orang-orang di BTS itu ada banyak yang sukses, tapi banyak yang belum sukses. Kenapa? Nggak ngikutin mentornya itu aja. Kalau ngikutin pasti dibantu, karena mentornya juga butuh Bapak Ibu sukses. Saya pernah ngikutin semua. Bisnis ini, ya, ini yang luar biasa. Next, ya. Yang luar biasa, bisnis juga bisa kita wariskan untuk keluarga kita. Bapak Ibu, nggak semua bisnis itu bisa diwariskan. Saya kasih contoh, tetangga saya, mohon maaf ya, tetangga saya seorang kontraktor yang udah kaya raya, ya, anaknya masih kecil. Ketika kemarin kena COVID, beliau meninggal dunia. Ya, anaknya yang kecil bisa nggak terusin usaha bapaknya, Bapak? Nggak akan bisa, nggak tahu ilmunya, betul nggak? Nggak tahu ilmunya karena apa? Harus sekolah dulu, betul nggak? Itu Bapak. Bisnis ini nggak seribet itu, ini mudah banget. Karena apa? Karena ada mentornya. Contohnya ini adalah mitra kami yang luar biasa, namanya Ibu Evi Rosalina, ya, Mbak Lina. Beliau mengawali bisnis ini mendapatkan 2 motor 1 mobil. 2 motor 1 mobil. Ketika mendapatkan mobil, beliau ambil apa? Ambil duit cash. Jadi Ibu Evi Rosalina, adiknya Ibu Novi Bidin, ya, diambil duit cash. Ketika diambil duit cash, beliau apa? Untuk beli mobil. Waktu itu saya tahu mobil apa ya, Yaris Batok, sama apa? Sisanya untuk apa? Untuk biaya kawinan, pernikahan di hotel lokal dulu ya. Habis ini Bapak Ibu otomatis namanya udah menikah, mengandung, punya anak, betul ya? Ketika melahirkan, namanya Mas Zain, Muhammad Zain, ya, beliau belum sempat merangkul anaknya, belum sempat membeli anaknya. Beliau diambil Allah dalam usia 24 tahun, ya, dalam usia 24 tahun, ya, meninggal dunia. Ini dimakamkan di Pacet Nganjuk, ya, di Pacet Nganjuk, ya, lah. Ini ibu anaknya yang kecil. Bapak Ibu yang luar biasa, di bisnis ini ada mentornya nggak? Karena mitra kanan dan kirinya itu di mentoring itu kok bisa? Apa bisa jalan terus? Karena ada mentornya. Dari bonus pasangannya tiap bulan, anak sekecil ini bisa mendapatkan bonus sekitar 20 juta sampai 40 juta cash tiap bulan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Banyak luar biasa. Ini yang Muhammad Zain masih kecil ya. Kemarin ibunya bisa tembus Pajero dan Lusuri 1 miliar. Kok bisa anak sekecil ini ibunya tembus 1,5 miliar padahal ibunya sudah meninggal? Karena di bisnis ini ada namanya siapa mentornya? Mentornya di atasnya adalah Ibu Novi, di atasnya ada Mas Enggar Surya Mantra, ada Pak Didi Nurhayati, ada saya, ada Bu Indah, ada Bu Akapuri, ada Pak Haris. Semua akan mementor-mentor ini. Mitra-mitranya, tepuk tangan untuk semua. Artinya apa?
Artinya kita pasti juga bisa sukses. Ya, yang luar biasa ketika ambil 1,7 miliar bisa untuk mengumrohkan orang tuanya ke Baitullah. Ya, saya teruskan sekali lagi Bapak Ibu. Artinya ini adalah bisnis yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Ini adalah bisnis yang dahsyat. Bukan sekedar kita dapat duit, tapi kita ada apa ya? Lebih luar. Karena di sini adalah kita berjamaah sistemnya. Teruskan. Bapak Ibu, sukses akan selalu menjadi milik orang yang pandai melalui peluang dan berani mengambilnya. Saya cerita dua orang ini Bapak Ibu adalah dua orang ya. Ini adalah orang yang pesimis sama optimis. Dua orang ini Bapak Ibu ya disuruh jual sepatu sama bosnya. Kemana? Pertama suruh jual sepatu ke Papua. Orang pertama bilang, bos, saya nggak bisa jual sepatu di Papua. Kenapa? Di Papua banyak orang nggak pakai sepatu. Ya, saya susah jual sepatu di Papua karena orang ke Papua sudah nggak terbiasa pakai sepatu. Orang yang kedua bilang, bos, siap, saya jual sepatu di Papua. Kenapa? Di Papua banyak orang nggak pakai sepatu. Maka saya akan merubah mindsetnya. Saya akan membuat mereka paham dengan pakai sepatu, biasa pakai sepatu, sehingga tercipta apa Bapak Ibu kebutuhan sepatu di Papua. Dua orang ini lagi-lagi Bapak Ibu disuruh jual sepatu kemana? Ke Jakarta. Orang yang pertama bilang, bos, susah jualan sepatu di Jakarta. Kenapa? Di Jakarta sudah banyak orang pakai sepatu. Itu Bapak Ibu, saya nggak punya pasar sepatu di Jakarta. Tapi orang yang optimis bilang, bos, siap saya jual sepatu di Jakarta. Kenapa? Di Jakarta sepanjang memakan dengan Jakarta sudah biasa pakai sepatu. Saya akan bisa merebut sepatu di Jakarta. Gimana caranya? Saya akan bikin sepatu yang modelnya menarik. Saya bikin sepatu yang harganya lebih murah. Saya akan bikin sepatu yang kualitasnya bagus. Saya akan bikin promo yang luar biasa. Saya yakin akan bisa merebut pasar sepatu di Jakarta. Dua orang ini Bapak Ibu, ini adalah orang yang pesimis sama orang yang orang yang pesimis selalu melihat masalah. Benar Bapak Ibu? Karena masalah. Ya, tapi orang yang optimis selalu melihat peluang. Benar? Selalu melihat jalan keluar. Bapak Ibu, hari ini kami sudah cerita suatu peluang usaha dengan modal yang murah. Benar Bapak Ibu? Tidak ada resikonya. Hasilnya luar biasa. Kita kerja tapi nggak tahu di antara Bapak Ibu ini termasuk orang yang pesimis atau orang yang orang yang pesimis selalu melihat apa masalah. Aku gak boleh duit Pak, aku gak bisa ngomong Pak, aku gak bisa seperti itu. Bapak Ibu orang yang pesimis. Tapi bagi orang yang optimis, Bapak Ibu, inilah saatnya kita bisa merubah hidup kita. Inilah saatnya kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk keluarga kita. Inilah saatnya kita bisa membantu banyak orang untuk hidup lebih sejahtera. Kita tangan untuk semua.